segaya-gayanya memang sampai dipanggil ratu, dipanggil secantik apapun. Tapi misalkan ternyata datang kunjungan ke pesantren lah misal, pasti agak malu sendiri, agak gimana malu, gitu. Bener. Kalau memang itu udah jadi kebenaran, kenapa kita harus ngerasa malu? Kemarin itu kan yang anak ketiga terakhir ngelahirin di rumah. Iya tuh, itu juga kisahnya tuh. Aku ngelahirin di rumah sampai kayak saudara-saudaranya suami bilang gini, "Kor, lu tuh kelewatan tawakal ya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Insyaallah, semoga semua yang menjalani hari ini Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan berkah, dan juga selalu dapat bimbingan Allah, sehingga di tahun ini tambah dekat kepada Allah ya. Masya Allah. Untuk menyambut Tahun Baru 1 Muharram ini, Masya Allah, nanti kita akan ngobrol dengan kakak saya nih ya, Kak Kori Pamela. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Sobat Cahaya. Apa kabar kok? Nggak apa-apa manggilnya kok aja ya? Nggak apa-apa. Udah trademarknya gitu. Nggak enak kalau manggil yang lain. Alhamdulillah, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Tambah makin Amin, terlihat amin, cahaya amin, keimanannya, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Dan Alhamdulillah, ini kesibukan. Nah sekarang jadi sehari-hari ngapain aja nih Kak? Sehari-hari masih sama, masih kerja juga, nge-host, ngurus anaknya 3, laki semua, jadi repot tuh diurus, ngurus suami, ngurus kerjaannya gitu aja lah, sama aja seperti ibu-ibu lainnya. Jadi selain anak yang 3, yang suami itu biasanya disebutnya bayi gede. Bener, bayi gede. Itu yang paling besar sama yang paling kecil jarak dekat-dekat usia? Kebetulan rata-ratanya diambil itu jaraknya 6 tahun, 6 tahun. Jadi yang pertama itu umurnya 12, tahun ini mau 13, yang kedua 7 tahun, yang kecil masih 10 bulan. Masya Allah. Gitu, jadi 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Itu ladang amal yang luar biasa. Insya Allah, amin. Yang memuliakan Amin, seorang wanita tambah dekat ke surganya Allah, amin, yang tidak akan amin. bisa dikejar dengan amalan ibadah laki-laki itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Kak, ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh dong. Pengen ambil banyak dapat pelajaran nih. Kebalik Aduh, dong. Enggak. Kebalik Saya dong. mah Kita kali cerita ini aja, iya, kalau aku cerita. membantu. Iya. Kita ngobrolin apapun yang penting jadi tambah banyak ingat Allah. Amin, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ini kan Tahun Baru Islam, udah nyampe tahun 1445 Hijriah aja nih. Dan ini alhamdulillah sudah memenuhi panggilan iman baru. Maka gimana ceritanya nih Kak, tolong mantap berhijab sekarang, alhamdulillah. Ceritanya sebenarnya dibilang kalau biasa ada orang ada cerita spiritual atau enggak ada satu kejadian atau apa. Ini aku sebenarnya cukup sederhana aja. Jadi gini kok, maksudnya emang kepengennya itu sebenarnya memang dipikirnya udah lama. Pernah kepikiran gini, nanti kalau udah punya anak ketiga misalnya gitu. Jadi waktu itu kita pas lagi nabung untuk beli rumah yang sebelah gitu. Kalau rumah sebelahnya udah beres, udah punya anak ketiga, kayaknya udah nggak ada beban lagi gitu. Kayaknya udah akan lebih ringan gitu. Udah mau pakai hijab gitu. Waktu itu tuh kesebutnya tuh sekitar berapa ya, 5 atau 6 tahun lalu. Cuma memang nggak pernah keluar dinazarin gitu loh. Maksudnya kayak kalau sampai ntar bener ini udah selesai dapat ini, emang nggak pernah. Cuman jadi doa dalam hati aja gitu. Udah deh gitu, niat ada. Terus tahun kemarin pas lagi hamil anak yang ketiga, itu pas kita lagi Ramadan, pas lagi khataman, terus aku tuh tiba-tiba kayak stay aja gitu pakai mukena sambil melihat pemandangan keluar tuh di balik dari kamar. Terus kok kayak sedih gitu, kok gelisah ya gitu. Kenapa? Puasanya dijalanin, sholatnya insya Allah iya juga, ngajinya juga bareng anak-anak sama suami gitu. Terus dan pada saat itu tuh nggak ada momen yang harus dipikirin, yang jelimet, yang harus sampai bikin sedih dan nangis sebenarnya gitu pada saat itu. Tapi kenapa kok sedih ya gitu? Jangan-jangan ini karena emang belum menutup auratnya secara sempurna. Pikirannya gitu. Apa karena itu ya gitu? Tapi pada saat itu belum sampai keomong ke suami yang aku gelisah nih gitu, belum sampai. Jadi masih di hold sendiri aja dulu gitu. Terus kesini akhirnya seiring berjalannya waktu setahun kemudian itu sambil listing kok, negatif sama positif.
negatifnya apa aja kalau nggak pakai hijab, negatifnya apa aja kalau pakai hijab. Ya, pertimbangannya. Pun positifnya apa aja kalau pakai hijab dan tidak gitu. Berhubung manusia ya kok. Jadi kalau misalnya dibilang nih dunianya ini masih berat banget. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin bisa dibilang kali ya akhiratnya tuh dipikirin cuma 5% gitu. 95%-nya dunia gitu dipikirinnya gitu. Karena berhubung pekerjaannya memang di dunia entertain gitu, masih butuh penampilan. Pada saat itu mikirnya bahkan apakah modalnya mungkin berpengaruh gitu. Tapi kesini-sini tuh aku mikir gini, masa kita ngedeket ke Allah, Allahnya kabur sih? Kan nggak mungkin. Nggak masuk akal. Kita jalan mendekat, terus aku pernah denger juga, kita jalan mendekat atau merangkak mendekat ke Allah, Allah tuh lari ngedekat ke kita gitu. Jadi kenapa harus ragu gitu? Terus di situ tuh aku mikir kayak, kok bisa-bisanya sih kor gitu, ragu sama Allah itu udah keterlaluan banget gitu. Sampai akhirnya udah di listing, udah pasti positifnya lebih banyak dengan pakai hijab. Karena mikir hidup bukan cuma untuk sekarang, ya di dunia ini masa sekarang dan masa depan di dunia, dan apalagi sampai masa depan di akhirat gitu kan kok. Kayaknya itu deh, dan terutama anak saya 3-3-nya laki-laki gitu. Saya mikir kayaknya mereka harus punya acuan untuk cari nantinya istri yang soleha gitu untuk mereka, karena mereka kan akan jadi imam gitu. Insya Allah sih kalau menurut saya so far suami saya udah kasih contoh imam yang baik untuk anak-anak gitu. Terus masa kok ibunya enggak gitu. Ya udah akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, besoknya mau nganterin anak-anak futsal. Terus baru ngomong di hari itu langsung sama suami di tanggal 28 Januari langsung. Ingat tanggalnya. Inget. Momentum. Yang banget. Yang aku mau pakai hijab. Hah? Kata dia. Yakin? Kaget. Karena emang nggak ada iming-iming gitu loh, nggak ada ancang-ancangnya tuh bener-bener nggak ada. Jadi langsung kayak, kapan mau mulainya? Besok. Langsung gitu. Jangan ditantang Selain itu karena emang belanjaan online-nya udah datang semua. Jadinya udah siap besok. Kalau kemarin belum siap karena kunjungan online-nya belum pada. Kurirnya nggak cuma nganterin hijab, nganterin hidayah juga. Nah, Masya Allah tuh. Gitu begitu udah. Akhirnya pas hari itu, jadi memang kebetulan anak-anak tuh kan sekolahnya sekolah Islam semua kok. Alhamdulillah. Jadi setiap ke sekolah anak-anak itu memang saya pakai hijab gitu. Jadi pada saat itu kan memang mau nganterin anak-anak futsal doang nih, futsalnya juga sama keluarga. Pas turun kebetulan ada mama nanya, kok pakai hijab? Emang mau ke sekolah? Gitu nanya ya. Sampai udah kecapnya kayak gitu ya. Saking udah capek gitu. Sama kalau anak aku yang kedua bilang gini, mama pakai hijab, oh mama mau lebaran. Jadi hijabnya kalau lebaran doang gitu. Jadi orang-orang pun gak pada karena memang ada momen-momen tertentu yang aku biasanya pakai hijab dong. Kalau jadi emang kalau ke sekolah sama kalau lebaran gitu. Terus mama nanya, emang mau ke sekolah? Emang ada acara apaan di sekolahan? Enggak, lo ngapain pakai hijab? Masya Allah. Emang udah mau pakai? Serius kak gitu. Terus nangis lah dia gitu. Kemarin-kemarin masih nggak ada kepikiran untuk kayak pilu sedih gitu pas begitu lihat mama ya nangis gitu, kayaknya dia haru ya. Haru di situ tuh baru kayak oh gini orang, misalnya dia nangis bahagia nih gitu. Mungkin ada di dalam salah satu malam doanya dia adalah doain anaknya pakai hijab gitu, dan ya semoga mudah-mudahan akhirnya terkabul gitu kan. Udah gitu termasuk juga salah satunya mungkin doa suami. Tapi memang suamiku nggak pernah sekalipun keluar gitu dari mulutnya yang pakai hijab dong, nggak pernah. Bener-bener nggak pernah. Mungkin ngomongnya nggak sama aku tapi ngomongnya sama Allah. Jadinya langsung dikasih gitu. Kayak yang membolak-balikan hatinya. Bener banget. Sama ini nggak tahu nggak Kak, salah satu fakta tentang tahun Hijriah itu kan dulu sebetulnya memang belum ada kalender ya di Islam. Cuman di negeri-negeri lain yang sudah maju tuh kalau surat menyurat memang sudah ada tanggalnya. Nah makanya ini Masya Allah ternyata salah satu yang menjadi pilihan. Ini Islam mesti punya kalender sendiri. Tapi tanggal 1 dan awal tahunnya itu dimulai dari mana? Maka waktu itu sebetulnya udah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan akhirnya diputuskan ambil yang menjadi tanggal 1-nya awalnya adalah dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi memang momen hijrah itu udah bener-bener
jadi yang baru, sampai itu juga jadi penentu. Padahal kan kejadian luar biasa banyak ya. Iya. Di situ ada nabi, kan mereka bisa pilih dari misalkan hari pertama turunnya wahyu mungkin, atau hari lahirnya nabi mungkin. Optionnya banyak ya, optionnya Ko, ya? banyak. Tapi yang malah dipilih oleh mereka dan sepakat adalah ketika Hari hijrah itu hijrahnya, tersebut. Masya Allah. Karena emang itu momen-momen kebangkitan ya. Masya Allah. Berarti usia saya 5 bulan. Hampir 5 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Tapi keren Kak Kori, Masya Allah. Itu menunjukkan dari yang tadi Kak Kori cerita ya, betapa betul sabda Nabi ya. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak enak, makanya izin. Nabi bercerita, kalau kita pengen tahu sesuatu itu salah atau tidak, atau bahkan izin dosa atau tidak, tinggal cek cirinya 2. 1, membuat gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Oh, iya. Kayak coba izin lihat ya. Iya, Yang dilakuin oleh nabi-nabi kita itu, atau orang-orang saleh terdahulu itu, mereka jelas lebih taat, lebih banyak ibadahnya, tapi dosanya lebih sedikit, bahkan terampuni, tapi ujiannya lebih parah daripada orang kebanyakan. Tapi mereka tidak merasakan kegelisahan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak khawatir. Iya. Karena memang gitu, fitrahnya manusia itu menyukai kebenaran, dan selagi dia benar, bismillah. Dia tidak akan merasakan gelisah dan kecewa. Maka ketika kita ngelihat sesuatu dan akhirnya, dan bukan berarti itu berarti apakah aku seorang pendosa dan sebagaimana, justru hati yang masih bisa merasakan dia memiliki dosa itu hati yang masih hidup. Masya Allah. Kalau kamu mau jujur, berapa banyak orang yang di luar sana korupsi nggak tanpa ngerasa bersalah, ya, mencuri tanpa merasa bersalah, gibahin orang tanpa merasa bersalah. Ini hati yang masih merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oh, itu hati yang masih hidup banget. Dan itu pintu hidayah. Justru harus bersyukur ya, Ko ya. Syukur banget. Malah alhamdulillah kalau dilihat-lihat nih, kalau dilihat dari senyumnya, Masya Allah, maka kelihatannya gimana perasaannya Kak sebelum dan sesudah? Jadi, lebih tenang kah atau lebih gimana? Nah, itu dia. Itu benar tuh. Jadi emang aku selalu pas ditanya apa perbedaannya dari sebelum dan sekarang memakai hijab. Yang pasti rasa gelisah itunya tuh udah aja hilang. Jadi tenang. Jadi gini, kalau kita biasanya mengkhawatirkan apa yang akan, misalnya ya kalau kayak aku nih, pekerjaannya kan memang bisa dibilang tuh serabutan ya. Karena nggak pasti, bukan kayak karyawan gitu. Jadi aku pokoknya lillah aja gitu. Allah nggak akan ngebiarin hambanya kekurangan, apalagi aku punya anak itu kan titipan Allah kan. Dan pasti ada rezeki. Iya, jadi tidak udah mungkin aja seorang manusia dilahirkan sebelum Allah tentukan dulu rezeki. Udah, jadi aku udah pokoknya gini, misalnya kayak ini nih udah nggak ada tuh kepikir, oh ini gara-gara pakai hijab, nggak ada tuh sama sekali, benar-benar nggak ada. Dan memang belakangan pekerjaannya itu sudah tidak terlalu berpengaruh pakai hijab atau enggak. Bahkan aku emang kalau sama orang wardrobe tuh yang biasa nyediain baju kita, mereka udah tahu, oh kalau Korea yang syuting dia maunya bajunya yang gini, nggak mau yang ketat, nggak mau yang pendek gitu. Biasanya kita tinggal alasan aja, maaf ya klien. Biasanya kita tinggal alasan aja, nggak muat bajunya. Dibuka di sini. nggak muat bajunya gitu. Jadi ntar mereka cari backup yang memang udah disediain sama orang wardrobe, emang yang aku mau pakai gitu. Jadi ya udah, berarti emang udah nggak ada sebenarnya nih penghalangnya. Ayo dong Kor gitu. Betul, udah akhirnya aku mutusin itu. Sekarang beneran jadi kayak tenang, udah percaya aja, pokoknya lillahi ta'ala, percaya aja sama Allah. Sampai kemarin itu kan yang anak ketiga terakhir ngelahirin di rumah. Iya tuh, itu juga kisahnya tuh. Aku ngelahirin di rumah, sampai kayak saudara-saudaranya suami bilang gini, Kor, lu tuh kelewatan tawakal ya? Bukan kelewatan tawakalnya. Bukan. Jadi kan udah pengalaman anak pertama, anak kedua. Nah, semuanya normal. Alhamdulillah, Allah nggak kasih masalah apapun, lancar, sehat walafiat even sampai sekarang gitu. Nah, aku pikir kenapa anak ketiga nggak lebih simple aja ya gitu. Karena anak pertama dan anak kedua itu kan dulu kamarnya masih di bawah nih kok. Sekarang kamarnya pindah ke atas kok. Jadi mikir nih, kayaknya tuh repot ya abis lahiran normal terus pulang dari bidan, naik tangga ke atas, bawa kan repot. Kenapa nggak di rumah aja ya lahirannya gitu? Sederhana ya. Toh kan selama ini nggak apa-apa, Allah pasti bantu gitu kan ya. Apalagi ini kan kalau orang bilang kan, aduh ibu tuh ngelahirin itu adalah yang paling mulia lah pokoknya gitu. Udah pasti dikasih kemudahan insya Allah gitu. Dengan segala dramanya dan alhamdulillah bener aja gitu, Allah kasih. Ya udah bisa lah Kor, bisa oke lah bisa, dan terbukti bisa. Orang zaman dulu juga kan belum gitu, ada bidan, ya kan? belum ada apa.
Toh memang, tapi memang semuanya berdasarkan referensi dari dokter. Dari 1 sampai 9 bulan kan memang terus ke dokter. Dan memang dari awal bilang sama dok, saya mau ngelahirin di rumah nih dok, sama siapa? Nah kebetulan dokternya juga kenal sama bidan yang biasa nanganin. Oh sama si Fitri, ya oke. Bilang sama Fitri ya ini gini. Oke ini udah nggak ada masalah. Oke ya udah. Jadi ya udah. Selapang itu sih, selilah udah pokoknya udah kita serahin aja gitu. Lepas ya. Bener. Dan tadi alhamdulillah dirasakannya jelas jauh lebih tenang, menenteramkan. Selain tadi memang fitrahnya ketika kita berada di jalan kebenaran memang pasti hati itu Allah bikin lebih tenang. Makanya tuh nggak ada tuh korupsi yang ngaku-ngaku begitu. Alhamdulillah aku telah selesai mengambil uang rakyatku segini. Nggak mungkin update status ya, insya Allah. Karena emang jelas itu sesuatu yang Allah tidak suka. Maka pasti ada beberapa momen yang mungkin bisa jadi momen yang nggak akan pernah bisa dilupakan tuh terkait panggilan. Jadi ada satu momen ini sebenarnya dari pengalaman orang lain nih kok. Aku punya temen, menurut aku sebagai manusia nih yang kurangnya banyak segala macam tapi sombong. Ada nih ya sombongnya nih. Pada saat itu tuh mikir gini, ini kayaknya gue nih ada di level di atas dia sekitar 3, 4, sampai 5 level lah gitu secara keimanan. Pada saat itu nih kepedean banget nih. Dia kayaknya naik tangga aja belum nih, kayaknya jauh banget gitu. Tiba-tiba dalam suatu malam tuh dia langsung naik lift ke lantai 10, lantai 20 bahkan gitu. Langsung berubah sekonyong-konyong dari segi kehidupannya, segi percintaannya, segi pekerjaan, bahkan penampilannya tuh udah langsung berubah. Aku sampai bertanya-tanya, ini kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Berarti ini orang disayang sama Allah. Allah tarik dia ngedeket. Allah lebih sayang dia kok daripada sama lu gitu. Aku tuh langsung kayak ngerasa tertampar. Nah makanya jangan sombong jadi manusia. Jangan ngerasa seolah-olah levelnya secara, nggak usah kan itu soal iman. Ada mungkin yang mikirnya jabatan atau paras bisa jadi dari penampilan. Gue ngerasa lebih cantik dari lo, atau gue ngerasa lebih pinter dari lo, gue ngerasa lebih tinggi jabatan dari lo. Itu bisa banget, Allah maha membolak-balikan segala sesuatu. Nggak cuman hati aja bisa dibolak-balikan gitu. Semuanya bisa, dan itu terjadi gitu. Pada saat itu tuh aku tuh cuman kayak, kok bisa ya gitu. Itu akhirnya juga yang bikin aku kayak, kok nggak bisa sih lo? Harusnya lo lebih bisa dong. Harusnya lebih gampang, karena istilahnya menurut si Kori yang sombong ini nih pada saat itu kan levelnya udah di atas dia, ayo coba gitu, harusnya gitu. Akhirnya jadi gitu. Terus aku mikir kayak harus bisa, pokoknya nggak mau ada di level itu terus gitu. Karena emang efeknya bukan cuma buat diri sendiri, buat ke anak-anak, buat ke suami, buat ke orang-orang yang kita sayang gitu. Ya udah akhirnya ambil jalan untuk yuk coba deh gitu. Coba deh, bukan hijrah ya, aku bilangnya tuh belajar. Belajar untuk memperbaiki diri gitu, belajar mengurangi sombongnya, mengurangi kebodohannya, mengurangi segala macam yang jelek dari diri kita. Itu memang salah satu caranya syaitan untuk ngeganggu tobatnya seseorang. Kayak misalnya kayak kita ngaji, setan itu nggak suka, tapi sulit bagi setan untuk ngilangin pahalanya dengan cara abis ngaji nih orang dibisikin buat ngerampok bang, aku tuh nggak sanggup. Maka paling banter cara mereka paling baik adalah dibikin seolah merasa dirinya lebih baik, lebih mulia. Kadang itu nggak keucap, dan sama sekali nggak pernah kakak ucapkan juga kan, tapi hanya di hati. Kadang orang pulang dari masjid ngeliatin itu tetangga selalu dekat masjid, nggak pernah muncul di masjid, nyari duit dari gelap sampai gelap. Kita padahal nggak pernah tahu, bisa jadi dia gelap sampai gelap tapi lima waktu terjaga. Masjid di mana-mana. Kita tidur malam, bisa jadi dia sholat malam. Kita hidup bisa ngaji, masih bisa ke majelis ilmu. Mereka nggak ada waktu untuk ke majelis ilmu, bisa jadi karena memang ternyata anak yatim, masih ada adiknya 5, dia anak sulung paling besar, nggak ada yang tahu. Kita yang insya Allah bisa ngaji dan yang lain-lain harus ada perasaan berpikir bahwa kok bisa ya? Kan kerjaanku fleksibel. Kok fleksibel ya? Kan aku sekolahnya lebih tinggi. Kok sekolahku lebih tinggi ya? Kan dulu orang tuaku misalkan mampu. Lah itu kan berarti apa kitanya yang sudah soleh-soleh atau karena Allah yang tolong ternyata. Maka Masya Allah. Kadang jadi sudut pandangnya agak ketukar ya. Kadang kita mikir,
kasihannya anak-anak yang terzolimi kena penjajahan di Timur Tengah sana. Bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Iya, iya. Karena mereka masih 5 tahun atau lebih sedikit, tapi minimal hafal 5-10 juz. Bisa jadi mereka yang udah Allah saking sayangnya, udah nggak usah lama-lama, cepetan pulang. Mungkin mereka sekarang lagi ngeliatin, itu si Denis ngapain, hidup di Indo, hidup puluhan tahun tapi nggak jadi amal soleh, tapi malah jadi dosa. Kembali. Iya, Ya kayak ngehalangin bisa jadi, ya itu dia. Kenapa kita ngerasa mereka yang rugi karena memang sudut pandangnya aja. beda, betul. Kata kita kasihannya para nabi, para nabinya aja nggak ngerasa seperti itu, padahal kehilangan harta dan lain-lain. Tapi kok kalau makna mengamalkan semangat dan juga nilai-nilai berhijrah tuh untuk menguatkan iman dan takwa tuh gimana tuh kok? Masya Allah. Tadi keinget juga perkataan Kak Khori untuk memikirkan mana plus Iya, minusnya. iya. Positif Maka negatif ya. Sebetulnya bahwa segini tuh itu dari sudut pandang wanita yang katanya paling perasa, tapi toh tetap dia memiliki karunia dari Allah yang namanya akal itu. Iya. Toh karena memang kalau nggak berakal makanya Allah nggak nyuruh orang gila sholat kan. Betul. Makanya karena si akal itu akan menjadi petunjuk nanti. Kita tahu ada gelas 2 isinya susu sama racun, pasti ambilnya Susu. susu. Nggak mungkin racun. Oh, iya. Apalagi pernah ngelihat orang habis minum yang itu tuh meninggal. tuh. Iya. Maka itu kan fungsi akal. Maka dengan akhirnya kita berusaha pengen hijrah, pengen di jalan yang baik, dengan warasnya kita berkata, aku kan waras. Waras kan pengennya dapat yang benar yang baik. Nah Allah udah tunjukin yang baik tuh ini. Tapi kadang kita dengan congkaknya, nggak juga. Kayaknya bisa ada jalanku yang lain. Sehingga akhirnya ketika kita pengen jujur nih, selama ini kita hidup udah ngejar mana? Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah pun punya keinginan. Allah ingin kita selamat. Tapi kalau mau jujur, selama ini kita hidup lebih banyak ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Nah, kalau Kalau jujur lebih banyak yang kita suka. yang kita suka pasti. Tapi sejujurnya selama ini kita udah ngejar yang kita suka, tapi kok masih ada aja orang yang kecewa ya. Iya. Padahal ada yang udah tercapai dia beneran kaya, ada yang udah tercapai dia akhirnya beneran viral, tapi tetap aja selalu masih ada penyesalan. Waktu itu bahkan kami pun mikir, siapa sih berarti orang yang benar-benar gak pernah menyesali jalan hidupnya? Maka salah satunya adalah orang yang telah memang sudah Allah yang jadi tujuannya. Lihat para nabi kehilangan hartanya, kehilangan yang segala macam yang kata orang itu adalah sumber kebahagiaan, mereka kehilangan tapi malah tetap lebih bahagia daripada yang masih memeluk itu semua, gitu ya. Maka di situ akal kita bismillah untuk bermain. Yuk, kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang benar, yang Allah suka, kenapa kita pernah kepikiran untuk hijrah? Iya. Kita kan mikir ke arah sana kan karena pernah merasa bahwa sampai kapan ya? Kalau emang ini udah benar, nggak akan tuh ada muncul pertanyaan sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Iya. Dan ketika akhirnya sudah menjalani yang ini, nggak orang pernah berpikiran, saya sampai kapan hidup damai, tenang, sejahtera kayak gini ya? Kayaknya enakan diazab kayak dulu deh. Nggak mungkin kan? Itu kontradiktif banget. Jadi di situ Masya Allah, dengan di situ saling mendukung, dengan semua ingin mendapat kebaikan. Kebaikan udah ada relnya. Akal kita juga menunjang untuk mengejar kebaikan tersebut. Maka yuk, ngapain bolak-balik, ngapain ditunda-tunda. Tapi kok kan Allah Maha Pengampun. Betul, orang 50 tahun maksiat, 1 hari terakhir dia tobat, Allah ampunin nggak? Kalau tobat nasuha diampunin. Masalahnya, siapa yang menjanjikan kita masih ada waktu di saat itu? Betul. Masya Allah. Betul. Tapi emang kalau misalnya ngomong sama manusia ya kok, ada aja nih dikasih tahu ada aja jalurnya, celahnya mau cari ngelesnya gitu. Dan itu pun kita rasain sendiri gitu, bahkan saya. Tapi kalau misalnya mau ditanya, ada nggak sih kok sebenarnya ketetapan atau mungkin waktu atau usia gitu yang tepat untuk perempuan menutup auratnya atau berhijab? Ada nggak umur sekian, kapan gitu? Secara fikih ada Kak. Semenjak dia sudah akil balik, sudah haid kalau perempuan ya sudah, itu sudah wajib. Dan insya Allah semua sudah pada tahu ya itu ya. Tapi makanya kita selalu mengajak untuk melihat sesuatu itu, yuk jangan sekedar pakai kacamata fikih saja. Karena fikih hanya bicara boleh, tidak, halal, haram, paling ditambah sunnah, mubah, makruh, dan lain-lain. Tapi selalu di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Dan kalau sudah bicaranya takwa, sudah bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicara Allah suka atau tidak. Maka bagi kalau untuk ngelihat yang kepada diri, oke, dengan akhirnya misalkan aku belum melakukan yang Allah suka, aku tetap nih dapat kebaikan, aku tetap dapat lancar, rezeki dan segala macam, ya. Tapi nikmat yang menipu. Nikmat yang menipu. Insya Allah. Tapi ketika akhirnya kita lihat Allah suka atau tidak, karena selagi ini kita kan tadi sudah sepakat, udah ngejar yang kita suka kok nggak happy juga. Tapi orang yang udah yang ngejar yang Allah suka, sehingga akhirnya
Yuk, perlu berapa kali kecewa, galau, sakit hati, dan patah hati berapa kali lagi baru kita sadar bahwa memang bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kak, lihat, itu kalau ke diri. Kalau misalkan ke orang lain pun, oh dia belum berhijab, udah tenang aja. Allah itu saking maha penyayangnya, mudah bagi dirinya. Kalau memang Allah udah segitu benci sama orang yang kita cibir itu, Masya Allah, mudah tuh bagi Allah matikan dia detik itu juga. Tapi kalau misalkan bahkan kalau aku saksikan dia bermaksiat, dia masih hidup hingga detik ini, sederhana. Berarti kata Allah yang punya langit dan bumi saja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita yang sama-sama hamba yang pernah diampuni, langsung main menghakimi? Paling juga sebentar hijrahnya. Nggak ada yang tahu. Bener-bener nggak ada yang tahu hati orang itu, Masya Allah. Kak, buat kita yang sudah berada dalam ketaatan pun, Allah yang tolong. Ada satu jemaah haji pernah kayak gini. Guru kami, Kak Agim, pernah nanya ke orang yang bukan umroh tiap tahun, Kak, tapi haji tiap tahun. Beliau tanya, apa amalannya Pak Haji? Apakah ahli duha? Enggak, saya jarang. Apa ahli tahajud? Enggak, terakhir tahajud mabit Ramadan kemarin. Terus amalannya apa rahasianya? Beliau jawab benar-benar tulus dan sambil merendah. Mungkin saya bukan karena punya amalan, tapi bisa jadi di hadapan Allah dosaku jauh lebih banyak. Makanya Allah suruh saya tobat di sini. Kadang ya Allah kalau udah segitu sayangnya, kadang orang izin ya, orang bicara tentang ya Allah jahatnya Fir'aun, manusia paling durhaka sampai segala macam. Tapi bukti sayangnya Allah kepada Fir'aun, cuman Fir'aun aja yang di zamannya sampai didatangi oleh 2 orang nabi. Orang zolim lain mana? Tidak didatangi oleh lebih dari 1 nabi. Beliau sama Nabi Musa, Nabi Harun. Dan bahkan diriwayatkan di riwayat lain, malaikat Jibril itu ketika Fir'aun mau akan wafat, mau ditelan oleh laut yang terbelah, malaikat Jibril itu menyumpalkan tanah kan ke mulutnya Fir'aun. Atas dasar apa? Karena ia tahu manusia sedurhaka itu pun kalau dia detik terakhir hidupnya tobat, Allah Maha Pengampun akan mengampuni dia. Malaikat nggak ridho, sumpel sekalian biar nggak bisa tobat sekalian. Karena ia tahu Allah tuh segitu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya. Masya Allah, harus bersegera banget ya. Tapi itu tadi tuh kok, tadi kan bilang kan kita yang saat ini mungkin aku yang udah memutuskan untuk pakai hijab. Gimana cara menanamnya, memupuknya, menguatkannya, menebalkan lagi imannya biar tetap istiqomah aja gini, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kalau kata suami kan keputusan yang ini nih udah nggak bisa buat mundur. Nggak bisa begitu udah, Z. Iya nggak bisa. Jadi gimana biar kuat di balik terpaan, apalagi terutama di dunia entertain ini sih. Pasti ada lah. Luar biasa gitu. Mulut orang. Iya, Masya Allah. Investasi lah mulut orangnya, lumayan. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Mulut dia yang jahat, masa kita yang dihukum? Kan sama aja dia lagi transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Kita udah berbuat baik, mereka masih omongin. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Kelakuan dia tapi masih nyakitin, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Betul. Jadi ya teruslah, di samping tadi juga fungsi akal membantu. Ya Allah, kalau memang kehidupanku dulu sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang Allah ridho, kenapa aku kepikiran pengen pakai? Kalau memang itu udah baik loh. Kan si nurani itu yang masih ada cahaya hidup. Nurani kan nggak betah. Sama kayak kita ngambil sendal orang tuh. Pasti takut orangnya ada nggak ya? Karena tadi ciri dosa tuh 2, bikin gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Dengan sekarang kan udah insya Allah tadi katanya sudah berkata tenang, tidak ada kegelisahan. Juga kalau dulu segaya-gayanya memang sampai dipanggil ratu, dipanggil secantik apapun. Tapi misalkan ternyata datang kunjungan ke pesantren lah misal, pasti agak malu sendiri, agak gimana gitu. Kalau memang itu udah jadi kebenaran, kenapa kita harus ngerasa malu? Maka di situ didampingi. Tapi kalau diri pribadi kadang sambil mengingat kesalahan yang lama, kayak misalnya contoh yang atas seizin Allah dulu pernah terjadi waktu masih tinggal di Thailand, waktu masih jadi bandar judi di sana, lalu atas seizin Allah pulang ke Indonesia, kan ngerasanya bahwa ketika futur datang orang lain juga nggak segitunya ibadah, orang lain juga nggak sebegitu berusahanya. Saya berusaha ngejawabnya ke dalam hati, orang lain meskipun dia cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, nggak pernah duha seumur hidup, nggak pernah tahajud seumur hidup, tidak berdakwah, mereka bisa nggak ke surga? Bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya.
maka diri ini yang layak Allah matikan di sana saat itu juga. Terus malah Allah izinkan pulang, ketemu guru-guru, bisa ngaji, ketemu kakak, Masya Allah. Terus diri ini ngerasa diri ini nggak mau ngelakuin lebih banyak, belajar lebih banyak, menghafal lebih banyak, berjuang lebih banyak, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Setelah itu jadi kayak kita sendiri nggak suka kan semua orang nggak tahu diri. Masa kita membiarkan diri kita jadi makhluk serendah itu di hadapan Allah. Jadi apalagi dengan kadang manusia dengan sudah punya karir, sudah punya apa, kan kadang yang mereka jaga tuh pride, harga diri. Yuk kita kadang bisa nggak? Kita bisa jaga harga diri kita ke orang sampai bisa nuntut orang atas nama pencemaran nama baik, tapi kita sanggup nggak jaga nama baik kita di hadapan Allah? Ini nih aku hamba yang udah Allah segitu begitu beri banyak kebaikan, terus aku masih pengen begitu semudah itu mengkhianati dirinya. Sedangkan kita sendiri nggak suka digituin sama orang. Gampang banget sebenarnya balikin ya kok ya. Banyak. Lebih membuka hati, membuka pikiran kalau ya semua yang Allah kasih buat kita, rezeki, kemudahan, sehat, anak apalagi kalau sayang, suami, keluarga yang sayang itu udah jauh lebih dari cukup untuk kita bisa udah hanya untuk Allah aja. Sebenarnya tinggal itu aja gitu. Tapi namanya manusia kadang suka masih, ya Allah kok cuma gini sih ya Allah, ya kan? Aduh, gitu. Ini harus digurah kayaknya otaknya dan hatinya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak ini Kak Faris dari pelajaran yang tadi Kak Faris sampaikan. Terima kasih banget, dapat banyak ilmu, dapat banyak insight. Semoga jadi pahala jariah bagi Kak Faris dan siapapun yang menonton. Tapi ini juga menambahkan kesimpulan kita ya bahwa Masya Allah, yuk selama ini kita udah hidup dengan bebas. Azan berkumandang kita nggak sholat pun nggak langsung ada petir menyambar, padahal mudah bagi Allah. Semua katanya pengen bahagia, mangga silakan bahagia. Tapi bahagianya ada yang ngejar dengan masing-masing, ada yang ngejar kayanya, ngejar karirnya, ngejar segala macam. Sama, kita akan selalu pernah menemukan yang kaya kok masih stres, yang udah punya pasangan tampan cantik rupawan kok masih selingkuh, yang udah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya sendiri. Katanya itu semua sumber kebahagiaan. Ternyata nggak menjamin. Iya, terus berarti mau ngejar bahagia dari gimana lagi atuh? Padahal sesederhana ternyata bahagia itu hanya ada pada nurut sama Allah. Yang bisa bolak-balik hati Allah. Terus kitanya nggak mau nurut sama yang maha bolak-balikin hati. Pantesan mau kitanya yang jungkir balik juga, kalau Allah yang nggak mau nurunin ketenangan nggak dapat tenang juga. Kak Fari telah menjadi bukti kebesaran Allah, Masya Allah, bahwa Allah telah membuktikan kebesarannya tuh udah nurut sama Allah, terbukti Kak. Apakah jadi kelaparan Kak? Enggak, Insya Allah enggak. Apakah malah jadi terluka sana sini, malah jadi dihinakan oleh orang? Enggak sama sekali. Malah tenang aja, karena dunianya bukan punya kita, tapi punya Allah. Enggak masuk akal, Allah yang nyuruh, kita udah nurut, Allah malah jahatin kita, itu enggak masuk akal sama sekali. Maka istilah, semoga jalan yang Kak Kori tempuh ini bisa diteladani oleh begitu banyak muslimah se-Indonesia. Dan jangan lupa bagi yang menonton, jangan lupa doakan kakak kita ini ya. Amin doanya. Dimuliakan keluarganya, anak-anaknya solih semuanya. Dan juga dikumpulkan nanti, kita semua bisa kumpul, nggak cuma di dunia ini saja, nanti juga kumpul semua di surga. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kak Kori. Sama-sama. Mohon doakan saya juga ya. Sama-sama. Nasihati kami, Masya Allah. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini teman-teman jadi manfaat. Amin ya Allah. Jadi kebaikan. Dan kami izin pamit, jikalau ada kesalahan seluruhnya murni datang dari diri ini, mohon dimaafkan dan nasihati. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.